terjadi perselingkuhan atau tidak. Kemudian terus si tersangkanya itu emang tahu suami kita sudah punya istri yang sah atau tidak. Kemudian memang harus lapornya ke polisi dulu supaya didampingi oleh pihak berwajib yang melakukan penyelidikan, tidak main hakim sendiri. Tidak Benar-benar. Ya, pegang-pegang bukti sendiri segala macam barang bukti nanti bisa barang bukti, ya kan? Jadi didampingi pihak yang berwajib dulu. Nanti kemudian dari pihak berwajib yang akan nanti memberikan surat ya ke bagian dokter forensik dan akan benar banget. Jadi nanti kemudian, cuman yang jadi PR juga Pak sebenarnya ya, kalau memang kejadian seperti ini biasanya nanti akan ada lingkaran setan yang akan polanya seperti itu terus gitu ya. Seandainya terkait dengan KDRT gitu ya, ada KDRT, kemudian salah satu pemicunya tadi karena pelakor tadi ya. Jadi lingkaran setannya polanya biasanya nanti si suami yang berselingkuh ya, atau istrinya tadi yang berselingkuh ya, dia akan merasa justru dia sebagai korban gitu ya, merasa dia menjadi minoritas. Seperti ini kejadiannya karena memang harusnya bukan saya yang salah, tapi justru malah istri sahnya yang salah, menyalahkan istri sah gitu ya. Akhirnya ada suatu mulai terbentuk emosi gitu ya, emosi yang mulai terpupuk yang akhirnya lama-lama akan menjadi bom waktu. Nah, kemudian kalau sudah ada bom waktu meledak akhirnya terjadi kekerasan fisik, dipukulin lagi ya, kemudian dianiaya lagi. Setelah ada ledakan tadi, kemudian dilanjutkan dengan fase honeymoon. Jadi si suami ini kalau sudah mukulin, sudah marah-marah, fase minta maaf, disayang-sayang lagi istri sahnya, kadang malah dikasih hadiah, ya dibaik-baikin, ya. Jadi kalau wanita mana sih yang nggak luluh gitu ya, apalagi kalau suami sendiri gitu kan ya. Nah kalau sudah fase honeymoon nanti balik lagi Pak ke masalah awal lagi. Jadi itu akan jadi lingkaran yang berulang-ulang gitu. Dan itu tentunya jadi sulit ya untuk diputus kalau memang tidak ada komitmen yang bagus antara hubungan suami istri ini yang baik. Dan juga ditambah dengan lingkungan tadi gitu ya, ternyata pelakornya semakin mendekat, semakin yang menggoda gitu kan. Jadi lingkaran setannya tadi akan semakin tambah muter-muter terus di situ. Oke, jadi itu juga menjelaskan ya hubungan antara pelakor dan bagaimana terjadinya KDRT ya dok ya. Tapi memang ada ini ya, maksudnya kayak kalau orang yang maksudnya hubungannya KDRT dan pelakor itu memang ada pola-pola tertentu yang kayak tadi ya, maksudnya kekerasan, kemudian pola honeymoon itu memang ada pola-polanya seperti itu ya dok. Biasanya pada umumnya polanya akan seperti itu. Jadi siklus KDRT-nya tadi ya, jadi ada tahap membangun emosi tadi, kemudian tahap meledak ya, kekerasannya muncul, kemudian tahap honeymoon tadi ya, baik-baikin si istri sahnya gitu ya. Dan nanti biasanya trennya adalah kalau semakin tambah waktu ya, semakin berjalan, itu siklusnya akan semakin lebih pendek. Yang tadinya mungkin dipukulinya setahun sekali gitu ya, atau diselingkuhinya setahun sekali gitu, nanti lama-lama akan semakin pendek. Mungkin sebulan bisa 2 kali dipukulin, lama-lama jadi setiap hari malah dipukulin gitu. Nah, jadi nanti tergantung dari komitmen ini antara suami dan istri ini untuk penyelesaian masalah ini seperti apa. Apakah mau kompromi ya, tetap dilanjutkan pernikahannya ya, artinya kita berkompromi dengan kesalahan yang seperti itu. Kalaupun berulang berarti istri harus pasrah ya, atau harus dihentikan dalam bentuk perceraian. Dan datanya yang menarik adalah 90% biasanya perempuan ini akan lebih memilih ke pilihan kompromi, bukan ke perceraian. Dengan alasan yang banyak ya, alasan yang macam-macam. Salah satunya alasannya anak biasanya gitu ya. Karena alasan anak, dia rela di KDRT dipukulin setiap hari ya, supaya anaknya tetap punya figur ayah di situ ya. Ini sebenarnya masalah yang kompleks, nggak bisa hanya kita pikirkan efeknya antara
suami istri dan pelakornya aja, tapi ternyata juga banyak sekali pihak-pihak yang mungkin bisa menjadi itu ya, menerima side effect dari kasus itu. Oke, thank you Dokter Dian. Halo, Dokter Farah. Hai, nah, ini juga pakar juga nih dia. Bergabung di arena perpelakoran Indonesia pada malam hari ini. Halo Dokter Lia, ini Dokter Lia yang kemarin ngisi di Dokter Lia spesialis anak yang ngisi di IG Live saya, Dok. Oh, ya ya ya, salam kenal Dokter Lia. Lia, thank you ya sudah gabung juga. Oke, kita lanjutkan. Terus gimana sih kalau tadi kan sampai sudah terjadi si suami itu bersiklus, kalau tadi sudah terjangkit namanya pelakor ya, sehingga membuat si suami itu akan mengalami pola apa? Melalui pola-pola seperti tadi yang dibilang ya, pola-pola umum suami yang terjangkit pelakor ya, mungkin saya bilangnya gitu ya, dokter. Ya, seperti yang kekerasan, kemudian honeymoon, kemudian kekerasannya semakin lama semakin durasinya semakin singkat gitu kan, semakin sering gitu kan, yang sudah penyakitnya pelakor ini. Dan sebenarnya apa sih faktor-faktor orang bisa selingkuh itu? Dan kan juga ada pertanyaan juga Instagram saya, kalau misalnya ya maksudnya karena tidak terpuaskan dari segi seksual atau gimana, itu apakah masih bisa dianggap suatu hal yang wajar atau gimana gitu. Iya, kalau ditanya masalah apa sih penyebabnya berselingkuh, tentu yang lebih paham adalah si praktisi perselingkuhannya ya, si cowok-cowok ini atau si cewek-cewek yang berselingkuh itu ya Pak ya. Cuman kalau jadi kalau misalkan, halo Dokter Arya, oh itu kenapa pakai topeng juga Pak? Jadi kalau ditanya sebab-sebab perselingkuhan tentu banyak ya, kalau kita tarik garis kesimpulan dari banyak literatur gitu ya. Yang pertama bisa karena memang adanya komitmen yang rendah tadi dalam suatu pernikahan ya. Jadi antara suami dengan si istri harusnya pernikahan itu kan dibangun dengan satu komitmen yang sama gitu ya, visi misi untuk keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga ya. Tetapi kalau komitmen itu rendah tentunya akan menjadi resiko tinggi adanya perselingkuhan itu tadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian atau hasil dari insecure salah satu pihak, baik si suami atau si istri. Misalnya contohnya si suami ini pekerjaannya atau gajinya lebih rendah dibandingkan si istri, katakanlah gitu ya, secara status sosial atau status ekonomi. Karena ada rasa insecure itu, akhirnya dia ingin memberikan suatu pembuktian bahwa dia juga bisa loh setara dengan si istri yang statusnya lebih tinggi. Dengan cara apa? Pembuktiannya justru dia caranya mencari wanita lain gitu loh, dengan harapan dia akan lebih dihargai, dia punya powerful di situ gitu. Kemudian sebab yang lain bisa juga karena tadi salah satunya yang disebutkan Dokter Arya, kecanduan masalah seksual. Kecanduan seks itu juga sama halnya seperti kecanduan-kecanduan yang lain ya, kecanduan gadget, kecanduan obat ya, artinya sesuatu hal yang menimbulkan adiksi di situ. Sekalinya pengen selingkuh, pengennya selingkuh terus gitu ya. Jadi master selengki jadinya ya. Jadi pengennya selingkuh terus. Akhirnya ada yang diharapkan biasanya apa, pengakuan itu tadi ya, kembali lagi pada rasa insecure dari si suami yang selingkuh itu. Atau justru malah ada trauma ketika masa kecil. Jadi para pelaku selingkuh itu ketika mungkin waktu kecil dia dibesarkan dengan lingkungan yang broken home gitu ya, dengan orang tuanya yang role modelnya juga berselingkuh, bakat berselingkuh gitu ya. Itu juga bisa juga menjadikan stigmatisasi pada pikirannya dia bahwa oh wajar saja kalau sekarang saya juga ikut berselingkuh gitu. Jadi ada trauma di masa kecil yang proyeksinya akhirnya dia lakukan ketika sudah dewasa gitu. Atau yang mungkin yang lebih umum lagi karena rasa marah atau balas dendam, pengen balas dendam terhadap pasangannya gitu ya. Ada rasa marah, misalkan dia juga diselingkuhin oleh pasangannya, kemudian balas dendamnya gimana ya, sama-sama selingkuh ya, akhirnya ya satu ke kanan satu ke kiri sama-sama selingkuh, nggak bisa ketemu. Kembali lagi ke komitmen awal tadi. Jadi kalau hubungannya sudah dalam bentuk rumah tangga ya, jadi komitmen awal dalam membentuk rumah tangga apa dulu? Keutuhan, kebahagiaan tadi ya utamanya ya.
tentu harus pondasinya kuat dulu. Kalau enggak ya udah selingkuh di mana-mana. Kalau pondasinya sudah kuat, komitmennya sudah kuat, mau secantik apapun pelakornya saya rasa ya tetap mental gitu. Pelakornya akan pergi gitu. Gitu Pak Arya. Tapi mungkin di sini teman-teman yang di sini punya pengalaman mungkin diselingkuhin gitu ya, atau jadi praktisi selingkuh, jadi pelaku selingkuhnya, kira-kira kenapa sih? Boleh ini kan curhat, kan sharing Pak, ini kan ceritanya kita sharing ya malam ini ya. Kedengeran agak kecil tapi Pak, masih kedengeran. Masih kecil suaranya. Ya oke, udah kedengeran. Oke, itu menarik sekali ya. Memang pertama kalau dari pernikahan itu komitmen awal dulu ya. Karena tidak ada pernikahan yang kalau dulu kan ya Suaranya agak kecil Pak, agak hilang-hilang suaranya Pak Arya. kan enggak? Nah, kalau dekat ke ini ke HP-nya kedengeran. Ada ya, aku pakai ini. Sama aja kayak nggak pakai ini udah. Makanya nggak usah pakai ini aja. Ya, kalau ini malah lebih jelas. Nggak usah pakai headset aja Pak. Itu tadi ya, yang kalau saya bisa simpulkan kalau kita Mm-mm. Suaranya hilang-hilang Pak. Dekat ke HP aja. Ya, oke. Halo. Oke, jadi ya itu tadi mungkin kalau yang mungkin saya konklusikan ya sebagai kesimpulan dari pernyataannya dokter Dian tadi, jadi ya dari komitmen awal pernikahan ya kan, karena tidak ada satu juga yang akan tanya ya kan, pasti harus tahu perannya masing-masing. Kita tahu dari pernikahan dia akan tahu dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, kemudian main masing-masing ya kan, dan pasti suatu saat pasti tidak ada hal yang langgar, baik itu kesehatan, baik itu usia, baik itu kemudaan, baik itu totalitas. Itu betul. Ya, maksudnya semua akan memudah juga. Kita harus menyadari bahwa itu adalah satu kehidupan, dan dari awal pernikahan kami sudah kalau kita sudah menikah ya sudah ketahui, tapi pada satu saat kita bisa memberikan kepuasan perutnya yang abadi buat masing-masing seperti saat kita masih muda gitu kan. Tapi kalau misalnya seorang ibu sudah punya beberapa anak, sama dari mana kan, itu kita sudah menyadari kalau sebenarnya untuk rumah tangga dari awal. Kalau misalnya istri kalau sudah kelakuan suaminya juga tidak keterlaluan kan, ya tidak hanya memikirkan dia juga memikirkan keselamatan dirinya juga. Bahkan kalau misalnya alasannya anaknya pun juga kita sebenarnya terancam juga ya mengalami KDRT ya. Benar, justru anak ini malah mungkin jadi korban lanjutannya gitu. Jadi tidak semata-mata KDRT itu bisa dihalalkan karena alasan menerima alkohol dan KDRT itu karena semata-mata alasan anak. Bahkan anak kita misalnya kan mungkin KDRT itu bisa meluas ke diri, seperti yang kasus viral yang jadi pada aparat yang kemarin itu juga itu anak yang jadi korban karena oleh bapaknya, karena dia bapaknya membela terjadilah KDR. Oh iya, sorry ya kalau suara aku kecil. Halo.
Helen, ya ampun. Ini perawat di unit luka bakar saya. Oh, halo. Ya, oke. Mungkin mungkin ada pertanyaan nggak ya itu di list ini? Di list sih belum ada pertanyaan sih. Oh, ini ada yang share nih pengalaman pribadinya nih, Dokter Arya. Kenapa Ya, kalau jelang menikah itu kebanyakan diuji sama orang ketiga? Saya pernah nyaris menikah tapi gagal karena ditikung sama orang ketiga. Oke. Dari Helen nyaris. Julian. Oh, Helen Juli. Oh, Helen. Dokter Dian, sorry kalau di layar saya kayaknya memang agak bermasalah, jadi kayak susah di scroll ke atas. Saya takut keputus. Oh, Dokter Dian bisa scroll dari komentar-komentar netizen kita tercinta ini. Oke. Bisa boleh. Terus ada lanjutannya ini dari Helen Julian. Dan apa yang harus saya lakukan agar bisa percaya lagi sama laki-laki karena sampai sekarang saya insecure. Oke. Ini jadi ini ya bimbingan konseling psikologi ya jadinya malahan ya. tapi saya coba untuk ini kan namanya juga sharing ya, obrolan ringan ya, obrolan santai. Dampak sih, Dok. Itu berdampak juga gitu kan, maksudnya iya, benar. Orang atau orang ini mau cerai karena orang ini harus untuk kita kan memberikan saran sebagai tenaga kesehatan, memberikan saran untuk kebaikan, terutama untuk bidang kesehatan juga. Kesehatan kan juga ada kesehatan mental juga. Artinya begini, tadi kan salah satu faktor risiko terjadinya KDRT ya, justru mungkin tadi trauma ketika masa kecil oleh pelaku gitu ya. Jadi mungkin si pelakunya ini dulu pernah punya pengalaman dia juga dipukuli oleh orang tuanya atau orang terdekat ya, sehingga ketika pacaran mumpung belum menikah, kalau sudah terlihat indikasi-indikasi seperti itu ya, ketidaksetiaan, kemudian sering main tangan, ya sudah, lebih baik justru malah tinggalkanlah sebelum terjadi KDRT betulan gitu kan ya. Ingat bahwa sekali masuk ke lingkaran KDRT itu siklusnya tadi akan muter di situ terus gitu. Kalau kita bisa mencegah sebelum masuk ke siklus itu ya justru malah bersyukurlah kita dihindarkan dari orang-orang yang seperti itu gitu. Kemudian kalau memang dia ternyata selingkuh, artinya bahwa dia memang tidak punya komitmen yang baik dengan kita. Komitmennya berarti rendah. Itu juga salah satu tadi faktor-faktor yang bisa ke arah KDRT tadi gitu. Justru untuk Helen, Anda harus banyak bersyukur kalau ternyata pacar Anda selingkuh dan meninggalkan Anda. Artinya akan ada orang baik yang datang ke Anda. Amin, Helen, amin. Banget. Kayak di atasnya itu ada lagi deh, Dok. Cuma saya nggak scroll dulu. Mana ya? Dia minta maaf, saya maafkan, tapi saya tidak bisa menerima dia lagi. Apa saya salah? Oke, masih dari Helen Julian tadi ya. Oke, tadi ini lagi, Dok. Atasnya lagi kayaknya ada deh. Itu tadi yang kalau jelang menikah kebanyakan diuji sama orang ketiga tadi, yang ditikung sama orang ketiga tadi. Itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Terima kasih Helen untuk pertanyaannya ya. Kemudian ada lagi kah? Oh, terkait dengan KDRT tadi ya. Seandainya misalkan gimana Dokter Arya? Tadi sepertinya Dokter Aprianto MD ini, Dokter Aprianto ini kayak tadi tuh nanya waktu awal-awal kita putus, terus pertanyaannya belum sempat saya sampaikan. Kalau berkenan sih bisa ditanyakan kembali ya, Dok. Oh, tadi sempat saya catat sih pertanyaannya dari Pak Aprianto, Mas atau Pak ya? Mas Aprianto. Tadi kalau nggak salah ingat pertanyaannya gimana sih caranya untuk tahu kalau ada indikasi kekerasan pada anak gitu tadi kalau nggak salah. Oke, coba saya jawab ya Dok atau Pak atau Mas Arianto tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap anak ya tentunya kita akan melihat dari 4 domain ya. Apakah ada kekerasan fisik di situ, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran anak. Nah, jadi 4 ini harus kita screening dulu. Ada nggak indikasi ke arah tersebut ya? Kekerasan fisik bisa kita lihat seandainya misalkan kita sebagai tetangga atau kita sebagai orang yang kenal dengan si anak itu ya,
kok kita melihat ada memar-memar di bagian tubuhnya, ya, ada luka-luka yang sifatnya tidak wajar di tempat-tempat yang tidak wajar atau dengan warna yang berbeda-beda. Misalnya di tangannya memarnya kuning, di kakinya warnanya biru, terus ada memar lagi warnanya masih baru kemerahan misalkan. Nah, ini kita perlu curiga. Jangan-jangan ini ada kekerasan terhadap si anak ini, baik dilakukan oleh keluarga primernya atau lingkungan terdekatnya, ya. Kemudian kita lihat juga ada tidak kekerasan psikis yang dialami oleh si anak. Artinya kekerasan psikis ini, apakah si anak ini sering dibentak-bentak, mendapatkan kekerasan verbal, ya, sering misalkan dicaci maki, ya, terutama oleh keluarga primer atau orang terdekat itu tadi, ya, itu juga salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Atau kekerasan seksual. Nah, ini yang juga banyak diberitakan di berita-berita, ya. Seorang misalkan anak usia sekian dicabuli, atau anak usia sekian ternyata disetubui oleh ayah sendiri, ya. Sebenarnya ini nggak masuk di akal, tapi ternyata fenomena itu banyak sekali, ya, gitu, ya, di berita itu yang sudah dipublish, ya, artinya terblow up dan mungkin sudah ada laporan di situ. Kita bayangkan yang tidak terblow up sebanyak apa, gitu. Artinya anak-anak ini juga sebagai domain yang harus kita lindungi juga, ya, yang patut kita soroti juga. Ternyata korban anak ini juga sebagai kaum yang tadi tidak ada power untuk melakukan perlawanan, sehingga sering dijadikan sebagai korban untuk pelaku-pelaku ini. Atau domain yang keempat tadi tentang penelantaran anak, ya. Tentu kita bisa melihat indikasinya, anak ini kok misalkan, ya, sehari cuma dikasih makan 1 kali, tidak di kebutuhan akan asah asih dan asuhnya tidak dipenuhi, ya, hak belajarnya tidak dipenuhi, gitu, ya. Itu juga bisa termasuk dalam penelantaran anak. Ini juga kekerasan terhadap anak, gitu. Nah, nanti terkait dengan kekerasan terhadap anak ini, kita sebagai tenaga kesehatan itu juga punya kewajiban untuk pemberian informasi kepada pihak yang berwajib kalau kita melihat ada indikasi ke arah kekerasan terhadap anak. Itu diatur dalam PMK nomor 68 juga. Jadi justru kita sebagai pelayanan kesehatan, ya, sebagai tenaga medis punya kewajiban untuk lapor juga ke pihak berwajib. Jadi kalau misalkan anak pasien ini datang dengan batuk pilek gitu, ya, atau panas, kita periksa. Biasanya kalau kita periksa kan head to toe, ya, Pak, ya. Jadi dari kepala sampai kaki gitu, ya. Kok kita melihat ada memar-memar yang tidak wajar gitu, ya. Ada indikasi ke arah kekerasan anak, itu bisa kita laporkan. Gitu mungkin, ya, mudah-mudahan menjawab. Tidak harus dari keluarga, ya, melaporkan pokoknya yang nemuin. Tidak harus dari keluarga, ya. Yang jadi masalah justru kalau ternyata keluarga inti itu yang jadi pelakunya, kan nggak mungkin dia akan melaporkan diri sendiri, Pak. Jadi sebaiknya tadi lingkungan yang terdekat, ya, tetangga, RT, perangkat desa, perangkat komplek gitu, ya, gurunya, guru kelas, guru ngaji, ya, itu memberikan suatu screening, suatu barrier atau suatu kepekaan terhadap anak-anak yang punya resiko ini. Oke, Dok, thank you so much. Kemudian ada nggak sih laki-laki yang jadi korban KDRT gitu? Maksudnya kayak laki-laki ini yang dianiaya oleh istri-istrinya, biasanya kan gitu. Oke. Tuh, kalau misalnya laki-lakinya ini yang dikorban, kan dari tadi kan perempuan. Ini kalau misalnya saya yang teraniaya dan terzolimi. Oke. Jadi kalau rata-rata itu kan perempuan yang jadi korban, ya, rata-rata yang diberitakan karena dianggap wanita sebagai kaum yang lemah gitu kan, ya. Nah, ternyata tidak sedikit juga bahwa laki-laki itu bisa juga sebagai korban KDRT, ya. Kalau di sinetron-sinetron biasanya kan ada yang singkatan SSTI gitu, ya, suami-suami takut istri gitu, ya, atau suami-suami takut bini, SSTB gitu kan. Nah, ternyata itu juga
tidak hanya di sinetron saja, tapi faktanya di masyarakat juga banyak sekali gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang siapa saja yang bisa jadi korban KDRT, tentu kita bicara tentang ruang lingkup KDRT ya. Bisa suami, istri atau anak ya yang menjadi korban. Anak itu termasuk dalam anak tiri, anak angkat, anak kandung ya. Itu juga termasuk dalam ranahnya KDRT. Jadi kalau ada anak angkat dalam satu rumah itu kok dipukulin oleh orang tuanya gitu ya, itu termasuk dalam ranahnya KDRT juga. Atau yang kedua, ada seseorang yang punya hubungan kekeluargaan ya, artinya iparnya atau saudara sepupu atau saudara keponakan gitu ya, karena hubungan perkawinan tadi ya, yang tinggal dalam satu rumah. Nah, terutama kan di kota-kota besar itu banyak ya kan rumah padat penduduk ya, yang satu rumah biasanya idealnya misalkan 4-5 orang keluarga inti aja, tapi dipakai 20 orang karena sampai nenek buyutnya satu rumah di situ gitu ya. Jadi kalau memang dalam hubungan kekerabatan itu tinggal satu rumah dan menetap di situ, itu juga masuk dalam ranahnya KDRT. Atau yang ketiga adalah seseorang yang dipekerjakan dalam suatu rumah tersebut ya, artinya misalkan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, sopir gitu ya, yang ikut menetap di rumah majikannya gitu. Jadi sehari-hari tidurnya juga di situ, itu juga termasuk dalam ranah KDRT gitu. Jadi yang namanya korban KDRT itu tidak hanya melulu pada istrinya saja atau suaminya saja gitu ya, tapi orang-orang yang menetap dalam satu rumah tangga tersebut itu punya potensi sebagai korban KDRT. Gitu Pak. Jadi banyak juga bapak-bapak yang jadi korban KDRT, Pak Arya. Oke, thank you. Dok, kalau misalnya nih Dok, kalau pelaku KDRT-nya ini tuh sebenarnya datang dari aparat gitu Mas. Menegak hukum sendiri gitu, terus kita lapornya ke siapa gitu kan? Biasanya kan juga taman misalnya kayak gitu kan, kita bisa dilaporkan juga gitu. Oke, jadi kalau kita bicara tentang tindak pidana gitu ya, mau itu KDRT, mau itu tadi perzinaan atau mau tindakan yang lain gitu ya, pelaku itu kan tidak pandang bulu ya, pelaku itu kan tidak pandang status pekerjaan, artinya mau semua orang pun punya potensi menjadi pelaku, dan semua orang pun juga potensi menjadi korban gitu kan. Nah, kalau kebetulan memang ternyata si pelaku ini oknum gitu ya, oknum misalkan tentara atau oknum polisi gitu ya, biasanya nanti di kepolisian ada perangkat khusus yang memang menangani itu, misalkan di kepolisian ada istilahnya propam atau provos gitu ya. Jadi bagian kepolisian yang memang tugasnya untuk membina atau mengadili gitu ya. Nanti akan ada sidang disiplin gitu ya. Jadi persidangan khusus untuk oknum di instansi tersebut. Itu kita bisa laporkan ke situ. Jadi jangan takut kalau misalkan ternyata pelaku ini kebetulan adalah oknum gitu ya. Justru malah kita jadi takut lapor, jangan. Artinya hukum itu bisa berlaku juga untuk semua lapisan. Harusnya tidak tumpul ke atas, ke samping atau ke bawah gitu ya. Artinya semua kalangan selama dia melakukan tindak kejahatan tersebut, tindak pidana tersebut harusnya bisa dikenakan sanksi itu. Nanti tergantung dari birokrasinya. Oke, Dokter Dian. Kemudian kalau misalnya nih ada kasus pernikahan siri kayak gitu, maksudnya itu kan nggak pernikahan yang sah gitu kan, itu bisa jadi terjerat pasal legal pelakor dan KDRT, maksudnya pelakoran dan perselingkuhan atau KDRT-an ini apa enggak sih sebenarnya kalau nikah siri atau nikah kontrak yang nggak sah gitu? Kalau untuk menjawab itu sebenarnya porsinya lebih tepat kalau ke ahli hukum ya. Cuman kalau sejauh pengalaman yang pernah saya ikuti gitu ya. Jadi kalau undang-undang pernikahan ya, undang-undang KDRT ini mengaturnya berarti ya dalam hubungan kita bicara hubungan perkawinan tadi ya, yang diatur ya berarti perkawinan yang berdasarkan undang-undang juga. Jadi undang-undang mengatur yang memang hubungannya juga perkawinannya juga diatur oleh undang-undang. Artinya pernikahan yang
sah di apa dicatat oleh negara, ada buku nikahnya gitu ya. Itu bisa kita pakai pasal undang-undang dari KDRT. Tetapi kalau ceritanya itu adalah ternyata suami sirinya gitu ya, atau kawin kontrak gitu ya, kemudian terjadi tindakan penganiayaan ya, sejauh ini pakainya pasalnya bukan pasal KDRT tapi pasal apa namanya penganiayaan. Nanti pakai 351 dan kawan-kawannya. Jadi pasal penganiayaan biasa gitu ya, bukan dalam lingkup KDRT. Karena dilihat dari tadi hubungan ruang lingkup tadi. Atau bisa juga mungkin pendapat lain, selama dia bisa menunjukkan bukti akta pernikahan sirinya atau akta pernikahan perjanjian pernikahannya itu gitu, ada surat legalitas yang bisa ditunjukkan, mungkin bisa dimasukkan dalam undang-undang PKDRT. Itu nanti ranahnya ke penyidik untuk menentukan ini masuk KDRT atau enggak. Tetapi dari tenaga medis, dari sisi dokter, terutama dokter forensik, adalah tadi memproduksi salah satu alat bukti berupa visum tadi terkait ada tidak tanda-tanda kekerasan oleh yang dialami korban ya, baik luka-luka fisik maupun kalau misalkan tanda-tanda perzinahan tadi persetubuhannya terbukti atau tidak ya. Jadi alat buktinya kita tuangkan dalam visum itu. Nanti tergantung dari penyidiknya akan menambahkan alat bukti apa lagi terkait pembuktian kasus itu. Ya Dok, terima kasih. Kayaknya sudah jeda. Tadi ada pertanyaan lagi deh Dok. Oke, coba kita lihat ya. Masih dari Helen Julian. Oke, ini kayaknya Mbak Helen Julian ini malam minggu pengennya curhat terus ya. Ya karena ini dia kan perawat, dia punya komunitas perawat, jadi kadang-kadang yang aktif adalah si Helen kan untuk Instagram. Oke, siap. Ini dari cerita pengalaman temanku. Kebetulan suaminya polisi. Mereka sama-sama KDRT dan bertahan karena anak. Menurut dokter, apakah itu baik untuk kehidupan mereka? Oke, saya coba bantu jawab. Jadi kembali lagi tadi ya, untuk penyelesaian dalam kasus KDRT itu tadi tergantung dari dua pilihan tadi, mau kompromi atau mau perceraian, ya gitu. Balik lagi bahwa kebanyakan ya hampir 90% kalau berdasarkan data perempuan ini lebih memilih ke kompromi tadi ya, artinya mengalah dengan keadaan gitu ya. Mengalah bukan berarti kalah, artinya untuk dalam hal ini dia mengalahnya karena tadi salah satu pertimbangannya anak gitu. Ini rata-rata alasan yang dipakai oleh seorang wanita untuk bertahan ya dengan kehidupan rumah tangganya, dengan siklus KDRT yang akan berputar-putar tadi seperti itu. Nah, kalau salah atau tidak, baik atau tidak itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tentu setiap pilihan akan punya konsekuensi masing-masing gitu ya, tergantung dari solusi apa yang bisa menjadi win-win solution antara suami dan istri ini gitu. Kalaupun misalkan pilihannya adalah berkompromi dengan keadaan gitu ya, tentu harus kita lakukan rekonstruksi ulang pola pikirnya ya, pola pikir tentang keutuhan rumah tangga ini antara suami dan istri harus punya komitmen yang baru. Apa nih? Misalkan contohnya kita buat surat perjanjian gitu ya, surat perjanjian bahwa tidak akan melakukan tindakan kekerasan lagi misalkan dengan misalkan komitmennya akan ada apa-apa disebutkan di situ. Itu sebagai salah satu jalan misalkan untuk tadi merekonstruksi pola pikir ulang tentang rumah tangga ini. Tetapi kalau memang ternyata hubungan ini sudah tidak sehat ya, artinya anak pun juga menjadi korban KDRT itu ya dan menjadi korban kekerasan tadi. Ya kalau memang perceraian dipilih menjadi konsekuensi yang paling baik ya, tentu ya sebaiknya pilih itu gitu. Tentu dengan konsekuensi lain yang mungkin akan lebih baik kondisinya kalau perkawinan itu diteruskan gitu. Oke, begitu Mbak Helen. Terus apalagi tuh yang ada yang nanya lagi? Masih Mbak Helen gitu ya. Suami ingin pisah tapi bertahan karena anak masih kecil dan mereka saling selingkuh. Itu gimana dok? Mereka sempat pisah ranjang lebih dari 3 bulan dan serumah lagi karena permintaan dari keluarga kedua belah pihak. Ya artinya berarti ini hubungannya sudah bukan rumah tangga yang sehat ya. Tentu kita pikirkan juga faktor psikis pada anak ya. Jangan-jangan justru malah ini berdampak pada
tadi konstruksi perilaku yang akan dialami si anak. Si anak ini tumbuh dengan situasi yang tidak sehat seperti ini, akan terbentuk perilaku juga yang tidak sehat ya. Akhirnya role modelnya adalah orang tua yang sama-sama selingkuh gitu ya. Ketika besar pun akhirnya proyeksinya akan seperti itu. Dia menjadi pribadi yang tadi mengikuti role model orang tua, kedua orang tua itu. Dokter Dian, mungkin waktu juga sudah hebat sekali ya malam hari ini, kita seru banget nih. Hot banget Pak. Panjang loh, seru banget. Terus mungkin untuk pertanyaan terakhir ya sebelum pesan-pesan kamu kasih Dokter Dian, mungkin saya pertanyaan terakhir, kalau nih kita udah suami istri, tapi istri tidak mau berhubungan badan. Kalau suami memaksa istri berhubungan badan itu masuk KDRT apa enggak? Tapi udah sama istri. Oke. Istrinya mood atau dispareni gitu-gitu. Kalau misalkan suaminya memaksa, ini ini konteksnya pemaksaan ya, berarti ya pemaksaan hubungan seksual antara suami ke istri ya. Oke. Jadi kalau di Undang-Undang KDRT itu juga ada pasal juga yang membahas di situ masalah marital rape. Jadi kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan lingkup perkawinan gitu ya, kekerasan dalam perkawinan. Salah satunya itu Pak. Jadi kalau ada pemaksaan tadi ya kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya istri ke suami, karena bisa aja juga ya, itu juga ada sanksi pidananya ya, sanksinya bisa 4 bulan, sekitar 4 bulan ya kekerasan seksual. Dengan syarat bahwa harus ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Artinya si istrinya harus membuat laporan. Jadi sifatnya delik aduan gitu ya. Si istri harus melakukan laporan ke kepolisian baru bisa diproses. Atau kebalikannya, istri yang maksa suami gitu ya, kekerasan. Tapi mungkin jarang ya, biasanya suami ya yang maksa istri ya. Tapi kan bisa juga, ya tapi kan bisa juga kan, tidak menutup kemungkinan ya, mungkin si istri dia hypersex gitu kan, akhirnya melakukan pemaksaan tadi hubungan seksual, si suami merasa tidak nyaman, kembali lagi delik aduan ya, termasuk marital rape, si suami bisa lapor ke kepolisian gitu. Ini bisa terjerat hukum ya, walaupun bisa ini juga, sudah sah ya. Oke, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya pertanyaan lanjutan mengenai aspek mediko legal, forensik, dan pelakor dan KDRT, nanti bisa ditanyakan ke DM kita masing-masing. Iya. Ya kan? Atau ke Dokter Dian langsung. Nah, Oke, untuk siap. yang terakhir, sebelum akhirnya acara IG Live Expert Talk pada malam hari ini, malam minggu ini, kita yang sangat menyenangkan ini, yang seru ini, apa sih yang bisa kita lakukan, baik itu misalnya kita terkena atau baik itu kita mengetahui kalau ada suatu kasus KDRT ini setelah kita mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Dokter Dian Novitasari ini. Oke, kembali lagi tadi ya, bahwa kalau pelakor dia mainnya licik, kita harus main cantik ya. Jadi artinya bahwa yang bisa kita lakukan juga jangan gegabah, jangan tersulut emosi, apalagi salah satunya yang banyak dilakukan sekarang adalah posting di media sosial ya. Posting media sosial mungkin itu salah satu bentuk manajemen pertahanan jiwa gitu ya. Suatu bentuk pengen ada dukungan ketika hati sedang rubuh gitu ya, ketika hati sedang sedih ternyata diselingkuhin oleh suami gitu ya. Tapi perlu diingat lagi bahwa ada undang-undang ITE ya, artinya apapun yang kita posting jejak rekam digital itu kan bisa dilacak, bisa dilihat ya. Tentu kita harus berpikir positif, harus bijak apa yang bisa kita posting, apa yang tidak kita posting ya. Pikirkan masak-masak, ada konsekuensi di belakangnya atau tidak ya. Jadi kita harus bermain cantik tadi. Harapannya adalah kembali lagi pada komitmen awal pernikahan. Komitmennya apakah ini menjadi keutuhan dan kebahagiaan yang dicari ya, atau hanya sekedar status saja gitu ya. Tentu tujuan pernikahan yang kita harapkan adalah menuju ke keutuhan dan kebahagiaan
yang harus komitmen antara suami dengan si istri. Kalaupun pelakor di sana banyak sekali ya yang cantik-cantik, kemudian yang lebih seksi-seksi, kalau pondasinya tadi sudah kuat, saya rasa tentu akan lebih kuat dibandingkan dari godaan pelakor tadi. Gitu Pak Arya. Oke, siap. Itu suatu bisa kita tarik pada hari ini ya. Intinya kalau pelakor itu bermain licik, kita harus bermain cantik ya, terutama bagi-bagi Cantik. cantik, harus bermain cantik ya. Kalau bagi ibu-ibu yang dilakorin dan bapak-bapak yang dibinorin, kita harus bermain Iya. cantik dan sesuai dan tata cara hukum yang berlaku supaya kita juga tepat sasaran, kita juga aman, nggak terjadi kembali kita yang jadi salah karena kita tidak mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Ya, semoga malam hari ini wawasan yang telah di-sharing oleh Dr. Dian Novitasari, spesialis forensik medik, bisa bermanfaat buat kita semua, bisa memberikan wawasan baru tentang pelakor dan aspek hukum dan KDRT, dan bagaimana bila menghadapi suatu kondisi KDRT di rumah tangga kita, baik atau rumah tangga orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan kita bisa terbaik buat mereka semua. Oke, ya, mungkin itu saja. Sari, kita mungkin akan mengakhiri sesi Expert Talk IG Live kali ini. Kalau misalnya sahabat Instagram saya atau sahabat Instagram Rudian yang masih ada pertanyaan mengenai pelakor, aspek medical legal pelakor dan KDRT ini, bisa memberikan atau mengirimkan pertanyaannya melalui DM ke Instagram saya @aryawibowo atau ke Instagramnya Dr. Dian di Dian_Novita Dinov. Oke, @Dian_Novita Dinov pakai V ya. Oke, baik, begitu saja Dokter Dian Novitasari. Ya, terima kasih Dokter Arya. Mudah-mudahan nanti next kita punya tema-tema lain ya. Sahabat Instagram kita ada topik lain yang berhubungan dengan forensik medik yang mau diangkat lagi untuk di IG live kan dan kolaborasi bersama Dr. Dian Novitasari, bisa juga request ke DM saya atau ke DM-nya Dr. Dian Novitasari. Oke? Itu saja Dr. Dino, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Kita bisa bertemu di kolaborasi IG live selanjutnya. Oke, selamat malam mingguan. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi Instagram Live Expert Talk, aspek mediko legal, pelakor dan KDRT di Instagram saya. Terima kasih sampai Instagram saya semua yang sudah bergabung, walaupun tadi ada gangguan-gangguan teknis, namun kita tetap berjalan dan pertanyaan-pertanyaan tetap kita berusaha jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau topik selanjutnya yang mau saya bahas, silahkan DM saya saja. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live your life to the fullest. Bye-bye.